mari kita unboxing Asus ROG Phone 7 Ultimate. Ini dapat paperback dari Asus Exclusive Store. Oke, ini dia kotak ROG Phone 7 Ultimate-nya. Nah, ini ada cardboard. Oke, mari kita lihat. Oke, ini ada ini berisi buku petunjuk, SIM tray, ya, casing. Oke. Ini HP-nya kita letakkan dulu. Kemudian dapat earphone, charger, kabel USB-C ke USB-C braided. Lalu ini ini ada pouch untuk Aero Active Cooler 7-nya. Kemudian, nah ini dia Aero Active Cooler 7-nya. Oke. Ini dia. Oke, ini dia unitnya Asus ROG Phone 7 Ultimate. Nah, ada ROG Vision Display, kemudian ada Aero Active Portal, dan ada kamera array. Oke. Mari kita hidupkan. Nah, jadi saat pertama handphone kalian diaktifkan akan muncul game ini, game intro untuk ke handphonenya. Halo guys, jumpa lagi di channel Rich Gadgets. Yang akan kita bahas hari ini adalah pengalaman saya menggunakan Asus ROG Phone 7 Ultimate Edition selama sekitar 2 minggu terakhir. Nah, kalau ngomongin ROG Phone, yang kebayang pertama kali tuh pasti soal urusan gaming. Tapi sebenarnya untuk ROG Phone, terutama ROG Phone 7 ini, sebenarnya bukan mantap di urusan gaming doang. Misalnya aja nih, untuk urusan audio, HP ini punya dual stereo speaker yang front facing alias menghadap ke depan, dan suaranya itu bagus. Suaranya, bassnya juga terasa, ya, dan yang jelas suaranya bagus. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan headphone bawaan dari Asus. Ya, HP ini masih ada headphone jack, dan kita juga dapat headphone bawaan dari Asus untuk paket yang Ultimate Edition. Kemudian untuk urusan mikrofon HP ini juga termasuk jelas. Background noise juga tidak terlalu terasa.
Nah, kemudian untuk urusan performa, tentunya untuk urusan performa ya nggak usah ditanya lagi, karena dia menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang mana performanya mumpuni dan tetap konsumsi baterainya lumayan efisien. Nah, untuk ROG Phone 7 Ultimate ini sendiri dari pengalaman saya itu sekali cas sampai full alias 100% itu bisa bertahan sekitar 2 hari dengan penggunaan normal. Penggunaan normal itu sudah termasuk browsing, ngegame, nonton. Ya memang ROG Phone 7 itu nggak sempurna ya, terutama untuk urusan kamera. Kameranya memang untuk HP seharga 19 juta kurang 1000 alias 18,999, kameranya memang tidak bisa dibilang kamera flagship, tapi ya kameranya sebenarnya tidak jelek. Ya, kameranya tidak bisa dibilang jelek. Untuk kamera utamanya sendiri yang menggunakan sensor Sony IMX766, walaupun tidak ada optical image stabilizer, tapi electronic image stabilizer-nya lumayan bagus. Dan hasil jepretan kameranya juga cukup oke. Untuk ultra wide, ya memang sedikit kalah, tapi juga tidak jelek. Dan untuk kamera makronya sebenarnya masih cukup usable, alias dapat digunakan. Ya memang kamera memang bukan nilai jual utamanya ya guys. Nah, kemudian untuk urusan layar, terus terang untuk urusan layar, memang layar ini bagus. Untuk layar Full HD Plus layarnya bagus, tapi ya untuk kelas harganya sebenarnya ada HP-HP lain yang menawarkan resolusi lebih bagus, yaitu WQHD Plus. Misalnya saja di HP-HP keluaran Xiaomi. Tapi terus terang layarnya juga tidak bisa dibilang jelek, apalagi refresh rate-nya itu bisa mencapai 165 Hz. Laptop gaming Lenovo yang saya gunakan saja refresh rate-nya itu 165 Hz. Jadi layar HP ini termasuk cukup luar biasa. Ya tentunya untuk game-game kompetitif ya sangat cocok. Untuk urusan baterai, nah bagi yang punya pengalaman kurang baik dengan baterainya, misalnya baterai HP-nya cepat soak setelah penggunaan beberapa saat, untuk ROG Phone 7 sendiri dia ada fasilitas battery care, dimana dengan fasilitas battery care ini kita bisa membatasi pengisian baterai hanya sampai 80, 90 atau 100%. Kemudian dia juga punya fitur steady charging. Jadi dia tidak menggunakan fitur hypercharge 65 wattnya. Cuman dari pengalaman saya itu, walaupun kita mengaktifkan fitur steady charging, ketika kita melakukan pengisian baterai, itu tetap muncul tulisan hypercharge 65 watt saat dicas. Dan baterainya memang presentasenya naik cukup cepat juga. Jadi saya tidak tahu apa itu masalah bug software atau bagaimana. Nah, berbicara soal baterai, kalau misalnya teman-teman khawatir baterainya cepat habis waktu ngegame, mungkin sedikit tips dari saya, teman-teman bisa mematikan fitur air trigger salah satunya, dan juga X mode kalau memang tidak perlu-perlu amat. Contohnya misalnya di game-game seperti Genshin Impact, air trigger sebenarnya tidak terlalu signifikan. Bahkan untuk game sekelas Mobile Legends juga, dari pengalaman saya, tidak menggunakan air trigger juga sebenarnya tidak masalah. Jadi ya mungkin bisa menghemat sedikit baterai. Kemudian X mode itu juga tidak perlu dihidupkan. Kalau untuk urusan kamera, kameranya tidak jelek, dan ya sebenarnya mungkin hanya kurang kamera telefoto ya, atau periscope zoom. Zoom kamera di Asus ROG Phone 7 ini terbatas sampai 8 kali saja. Tapi kalau saya tidak salah, menurut Asus 8 kali itu adalah lossless. Ya tentunya kalau pencahayaan cukup baik, hasilnya akan baik, dan tetapi kalau pencahayaannya kurang, ya hasilnya mungkin akan sedikit kurang baik pula. Tapi tetap saja hasilnya tidak jelek. Kecuali mungkin untuk kamera depan ya, karena kamera depan ya memang kualitasnya tidak bisa dibilang bagus-bagus banget. Ya cukup lah, hanya cukup saja. Nanti juga akan ada sampel
Saya akan memberikan sampel hasil jepretan dan video kamera depan dan belakang dari Asus ROG Phone 7 Ultimate yang saya gunakan ini. Ini saya sedang menggunakan kamera depan Asus ROG Phone 7 Ultimate untuk membuat video ini. Ini resolusinya di Full HD 30 fps. Ini juga langsung menggunakan mikrofon dari HP-nya tanpa mikrofon eksternal. Kemudian, nah kembali lagi soal baterai. Tadi saya mengatakan bahwa baterainya itu bisa bertahan sekitar 2 hari. Kalau dari pengalaman saya, misalnya hari ini kita cas di pagi hari, kita cas sampai baterainya terisi penuh 100%, itu untuk pengecasan berikutnya itu sekitar 2 hari lagi, dan itu sekitar di sore harinya, siang atau sore hari biasanya. Untuk penggunaan normal saya seperti yang saya sebutkan tadi, itu termasuk browsing, ngegame, ya kira-kira begitu. Oh ya, satu hal yang mungkin perlu diingat atau jadi catatan, saya tidak yakin apa ini hanya di unit saya saja atau memang di semua Asus ROG Phone 7 Ultimate atau bahkan yang non Ultimate juga. Itu layarnya kadang-kadang kesannya seperti terlalu sensitif atau bagaimana? Ya seperti terlalu sensitif, karena misalnya kita sedang mengetik, kadang-kadang ketikan kita itu jadi terdouble-double begitu. Misalnya kita mengetik huruf A-nya kadang-kadang jadi double. Kita mengetik spasi, kadang-kadang spasinya tertekan beberapa kali. Saya tidak tahu itu apakah ada dipengaruhi oleh refresh rate-nya yang terlalu tinggi atau bagaimana, karena saya menggunakan settingan refresh rate auto. Jadi ya mungkin itu yang perlu teman-teman ingat. Oh ya, saya tidak menggunakan anti gores ya, karena ini memang dari Asusnya sendiri. Untuk paket penjualannya itu tidak termasuk anti gores, dan saya juga tidak menggunakan casing belakangnya karena saya melihat dari video teman youtuber yang lain itu katanya casingnya itu terlalu keras dan terlalu ngepas, sehingga saat kita pasang ke HP-nya kita itu kemungkinan dapat menyebabkan goresan. Jadi ya saya tidak menggunakan, untuk saat ini saya tidak menggunakannya. Untuk kamera portraitnya sendiri hasilnya lumayan bagus, edge detection-nya lumayan oke. HP-nya cukup mampu membedakan antara subjek dengan background. Jadi ya foto bokeh lumayan bagus, tidak ada komplain dari saya. Salah satu keunggulan HP ini juga adalah di fitur kustomisasi software. Nah, untuk customization sendiri mungkin akan saya buat video sendiri terpisah kalau saya sempat ada waktunya, atau memang kalau teman-teman berminat silahkan tulis di kolom komentar. Jadi akan saya usahakan untuk membuatnya. Nah, satu hal yang cukup menarik yang baru saya sadari saat ini saya sedang merekam videonya menggunakan Aero Active Cooler 7 sebagai standnya, dan saat saya memulai merekam video, kipas di Aero Active Cooler itu berhenti bersuara, suaranya menjadi sangat sunyi. Nah, saat saya stop rekaman videonya, baru terdengar lagi bunyi kipasnya. Jadi ya cukup smart. Itu settingan smartnya memang cukup pintar. Nah, satu hal yang saya sadari selama menggunakan Asus ROG Phone 7 Ultimate ini selama 2 minggu terakhir, kadang-kadang waktu kita menggenggam HP-nya dalam posisi landscape, misalnya saat bermain game, kadang-kadang jari telunjuk kita itu, bukan hanya saat bermain game, kadang-kadang saat menerima telepon juga, kadang-kadang jari kita itu menekan tutup dari Aero Active Portal. Nah, jadi ya mungkin teman-teman jika membeli HP ini ya harus sedikit berjaga-jaga. Khawatirnya itu jika tertekan terus atau tertekan agak kuat, takutnya dapat menyebabkan kerusakan pada Aero Active Portal-nya. Nah, dan kalau itu rusak, saya tidak yakin itu tercover dalam garansi Asus.
Nah, hal lain yang mungkin perlu teman-teman ingat yaitu bahwa HP ini memang cenderung sedikit lebih berat kalau dibandingkan dengan HP-HP modern lain zaman sekarang. Karena HP ini juga layarnya tidak lengkung, walaupun bodi belakangnya lengkung, dan bezel HP ini cukup tebal karena menampung dua speaker yang menghadap ke depan. Untuk fitur sensor dan konektivitas rasanya cukup lengkap, hanya saja saya tidak menemukan aplikasi Kompas. Saya tidak tahu apakah HP ini punya Kompas atau tidak, tapi untuk HP seharga 19 juta menurut saya seharusnya sudah ada sensor untuk Kompas. Oh ya, sebagai informasi, saya berbagi pengalaman saya menggunakan HP ini. Ini bukan HP pinjaman dari Asus ya. Jadi ini HP saya sendiri, saya merogoh kocek saya sendiri untuk membeli HP ini. Jadi review ini tidak dipengaruhi oleh Asus atau pihak manapun. Ini murni pengalaman saya sebagai pengguna Asus ROG Phone 7 Ultimate. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.
bisa maksimal zoom sampai 4 kali di Full K60. Oke. Ini perekaman kamera depan di Full HD 30 fps. Kualitasnya ini suara langsung dari mikrofon Asus ROG Phone 7 Ultimate. Oke. Ini video indoor, rekaman video 4K 60 fps indoor. Ini video low light. Ini video 4K 60 fps low light. Ini video low light untuk kamera depan Asus ROG Phone 7 Ultimate. Ini nampak ada noise-nya ya. Sekian sharing pengalaman saya menggunakan Asus ROG Phone 7 Ultimate Edition selama 2 minggu terakhir ini. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Akan saya balas sebisa mungkin. Silakan like video ini kalau suka, dan saya akan menghargai jika teman-teman subscribe ke channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.